Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil Fadila. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. NPM saya yaitu 2020-4450-558 dari kelas R7G, program studi Teknik Industri. Di sini saya ingin mempresentasikan judul dan tema saya. Dengan tema saya yaitu produktivitas, dengan judulnya Analisis produktivitas kerja menggunakan metode Objective Matrix dan Root Cause Analysis. Ini saya ingin menjelaskan kejelasan masalah yang dihadapi. Sebelumnya, saya melakukan penelitian pada PT Global Energi Nasional. Di PT ini menghadapi sejumlah masalah dalam meningkatkan produktivitas kerja mereka. PT Global Energi Nasional mengalami penurunan produktivitas kerja. Penurunan hasil produksi PT Global Energi Nasional menghadapi sejumlah masalah dalam meningkatkan produktivitas kerja mereka, seperti halnya yang dihadapi oleh Suseno dan Anas Hoiruniam tahun 2022 yang berjudul Analisis Produktivitas untuk Meningkatkan Hasil Produksi dengan Objective Matrix atau OMAX dan Root Cause Analysis atau RCA, yaitu belum mencapai target produksi yang telah ditetapkan dan mengalami penurunan produktivitas. Hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan dan menciptakan ketidakpuasan pelanggan. Lanjutan permasalahan yang terjadi. Setelah melakukan pengukuran produktivitas, didapatkan permasalahan berupa indeks produktivitas selama pengukuran periode Juli 2020 sampai dengan Februari 2021 mengalami fluktuasi. Perusahaan tersebut belum mencapai target produksi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 hingga 2021, dalam beberapa bulan, yaitu pada bulan November 2020 dengan jumlah produksi sebesar 357 unit per bulan, lalu pada bulan Januari tahun 2021 dengan produksi sebanyak 371 unit per bulan, dan bulan Februari 2021 sebanyak 377 unit per bulan. Sedangkan target produksi yang telah ditetapkan adalah 380 unit per bulan. Penjelasan metode yang digunakan. Di sini saya menggunakan metode Objective Matrix atau OMAX dan Root Cause Analysis atau RCA untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. OMAX adalah suatu sistem pengukuran produktivitas parsial yang dikembangkan untuk memantau produktivitas di setiap bagian perusahaan dengan kriteria produktivitas yang sesuai dengan keberadaan bagian tersebut, menurut Imas Komaria tahun 2019. Lalu, metode Root Cause Analysis atau RCA merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi masalah yang ada dalam perusahaan setelah dilakukan pengukuran produktivitas, menurut Suseno dan Margareta Valenti Sitorus tahun 2022. Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan, untuk menganalisa pada produktivitas di produksi, maka saya akan menggunakan metode Objective Matrix atau OMAX dan Root Cause Analysis atau RCA. Metode dengan masalah yang dihadapi. Kedua metode ini dipilih karena pada PT Global Energi Nasional mempunyai data yang dapat saya gunakan untuk mengukur produktivitas kerja. Karena pada penelitian Suseno dan Anas Heriniam tahun 2022, terdapat kesesuaian metode, di mana OMAX adalah metode yang mengukur tingkatan yang ada dari setiap bulannya, sehingga perusahaan bisa tahu di bulan manakah yang terjadi produktivitas paling tinggi dan yang paling rendah. Pencapaian skor yang memiliki skor tertinggi ada pada rasio 4, yaitu inferensial jam kerja mesin, dengan total skor 40, sedangkan untuk jumlah skor terendah terletak pada rasio 5, yaitu inferensial jumlah karyawan dengan skor 27. Lanjutan kesesuaian metode. Kemudian root cause analysis dicari akar masalah yang ada dari penurunan produktivitasnya. Karena semakin buruk produktivitasnya, maka akan semakin menurun penghasilan yang akan didapat. Permasalahannya terdapat pada penyebab penurunan produktivitas produk high beam, yaitu dari faktor pertama pada mesin pengecekan terhadap part solenoid tersebut dan dengan cara dibongkar lalu cleaning secara terschedule, kemudian melakukan pengecekan secara berkala dan dilakukan pengawasan oleh tim regu yang lainnya. Karyawan faktor kedua pada manusia, memberikan pelatihan welding school yang terjadi jika melakukan kesalahan 3 kali dalam 1 bulan, dan menyusun perencanaan jumlah tenaga kerja sesuai dengan keterampilan yang sudah dimiliki dan didapatkan dari pelatihan atau training. Selanjutnya faktor ketiga
pada material, yaitu dilakukannya sosialisasi atau pembicaraan yang baik agar tidak terjadi miskom dan berjalan sesuai prosedur yang ada, dan memotong pada bagian kawat las tersebut agar korosi bisa menghilang, atau juga membeli kawat las yang tahan karat, misal zona. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan, memasang barikade pada area pengelasan dan menegaskan 5R yang telah dibuat di perusahaan. Pemahaman software yang digunakan. Di sini saya menggunakan software Stata 14. Stata adalah perangkat lunak statistik yang digunakan untuk menganalisis data, manajemen data, dan visualisasi data. Stata sangat populer di berbagai disiplin ilmu, terutama dalam penelitian sosial, ekonomi, ilmu politik, dan bidang-bidang ilmu lainnya. Ini adalah perangkat lunak yang kuat dan serbaguna yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data. Stata mirip dengan SPSS, namun Stata memiliki kelebihan, yaitu bahasa pemrograman yang kuat, manajemen data yang lebih kuat, pengolahan data berkecepatan tinggi, fleksibilitas dalam melakukan analisis. Lain judul dengan masalah atau metode. Judul yang saya pilih untuk tugas seminar saya yang berjudul Analisis Produktivitas Kerja menggunakan metode Objective Matrix dan Root Cause Analysis sangat relevan dengan masalah yang dihadapi oleh PT Global Energi Nasional, yaitu terjadinya penurunan produktivitas kerja dalam kurun waktu tertentu. Kedua metode ini sangat berkaitan, karena OMAX adalah metode yang digunakan untuk mengukur produktivitas setiap bagian perusahaan dengan menggunakan kriteria produktivitas sesuai dengan keberadaannya. Kemudian, setelah diketahui rasio produktivitas per bagian yang turun dan yang naik, kemudian dicari akar penyebab turun atau naiknya rasio tersebut dengan menggunakan metode RCA yang dibantu dengan diagram fishbone. Dari sini diketahui akar masalah yang menyebabkan terjadinya penurunan pada rasio tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.